Dan huruf Jawa juga merupakan koridor Nusantara dan sekaligus dunia yang saya meyakini bahwasanya huruf H adalah merupakan kata dari hak. Hak ini adalah, mohon maaf tapi uruk salam mulia, bahwa sadurunge lafal Allah iku ono, Allah sinebut opo. Sedurunge lafal Allah iku ono, Allah sinebut Allah menurut orang yang beragama Kristen. Menurut yang beragama Islam adalah Allah. Ngitungo pawelinging kaki Sabtu pahon pamongno swantara. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara. Wilahing jati nuhune acat-acat leluhur Nusantara tapi uluk salamu ya. Saya sedikit akan mengulas betapa wingitnya tanah Jawa yang menurut saya adalah tanah Jawa itu, menurut guru saya, guru tuduh saya, dan guru patuh saya adalah tanah Jawoto. Makanya disebut tanah Jawa sebab berarti atau Jarwodosoknya atau Keroto bosonya adalah bumi Jawoto atau tanah Jawoto. Nah, tanah Jawoto itu mengku sejaning wahyu, mengku sejaning wahono, mengku sejaning waluyo wahono itu ya wahana ya sebagai tempat olah kridaning rasa, olah kridaning batin. Mengku kridaning batin ngulah rasa tepo saliro. Nah, ini pokok, makanya saya meyakini bahwa yang ada bahasa Kawi hanya ada di tanah Jawa. Kawi itu menurut saya adalah artinya kawiwitan. Kawiwitan itu ya permulaan peradaban manusia di muka bumi ini adalah tanah Jawa. Dan huruf Jawa juga merupakan koridor Nusantara dan sekaligus dunia yang saya meyakini bahwasanya huruf H adalah merupakan kata dari hak. Hak ini adalah, mohon maaf tapi uluk salam mulia, bahwa sadurunge lafal Allah iku ono, Allah sinebut opo. Sedurunge lafal Allah iku ono, Allah sinebut Allah menurut orang yang beragama Kristen. Menurut yang beragama Islam adalah Allah. Nah, lalu sebelum lafal Allah ini ada, Allah disebut apa? Ada yang mengatakan Hindu itu mungkin berbeda lagi, ada yang mengatakan Buddha mungkin itu berbeda lagi, karena agama itu di muka bumi ini adalah ribuan. Ya, namun kalau keyakinan saya Allah itu sedurunge lafal Allah dan lafal Allah itu ada, Allah disebut hak. Yang hak itu saya meyakini bahwasanya leluhur kita mengetahui bahwasanya yang hak adalah Tuhan Yang Maha Esa, lalu terciptalah menjadi huruf yang pertama yaitu H. Dan itu menurut saya terbukti sampai sekarang. Manakala orang menerima telepon atau akan telepon, pasti rata-rata mengatakan halo, tidaklah itu orang Cina, tidaklah itu orang Jawa, tidaklah itu orang Belanda, tidaklah itu orang manapun ya. Rata-rata ketika pertama akan telepon dan atau kita menerima telepon rata-rata halo. Lah ini adalah merupakan keyakinan saya yang mengatakan mungkin saya adalah kotak-katik matuk, mungkin bisa saja. Namun yang jelas saya sekilas pernah mengatakan dalam beberan pakediran saya atau pewayangan saya bahwa ho itu adalah hak, no itu adalah nur.
Co itu adalah cahyo, ro itu adalah ruh atau sukma, hono coroko, do itu adalah dat. Nah, date kang murbing dumadi, artinya ada hak, ya, lalu ada nur. Nur ini adalah bukan cahaya. Kalau nur adalah induk cahaya. Dan lalu ada nur, hono, co ada cahyo. Artinya nur dan cahyo ini adalah lebih duluan nur. Nah, cahyo lalu terciptalah ruh atau sukma, lalu terciptalah janin atau dat. Ini sekilas saya mengatakan penjabaran daripada hono coroko yang merupakan kotak adik matuk bagi yang menganggap kotak adik matuk. Namun ini bisa kita buktikan bahwasanya kita hana lalu menjadi batanga ini adalah rumus pasti. Setiap manusia pasti, setiap yang berjiwa tentu akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan mengatakan yang bahwasanya bumi Jawoto atau tanah Jawa ini yang mengku sejaning wahono, mengku sejaning wahyu. Wahyu apa? Adalah wahyu akhir zaman yang saya sering mengatakan bahwasanya suci-sucine Damar Sesongko, wenang uga sinebut suci-sucine Nur Muhammad, wenang uga sinebut suci-sucine Ruh Kudus. Lah ini merupakan wahyu akhir zaman kelak, ya, yang manakala bisa menitis niscaya bumi Nusantara ini akan bisa mempelopori dunia dalam rangka mercusuar dunia, yaitu berkiblat kepada tata krama kehidupan. Sebab apapun alasannya, banyak orang yang mengatakan yang namanya orang berilmu, orang berharta, orang yang berkuasa akan tetap rendah atau lebih rendah derajatnya daripada tata krama ini, ya. Artinya tata krama ini adalah segala-galanya bagi sifat manusia. Sedangkan di tanah Jawa yang namanya bahasa mata saja, mata itu adalah ya penglihatan. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia hanya mata ya mata, namun kalau di bahasa Jawa ada netra. Kalau mata itu ada netra, ada paningal, ada meripat, dan lalu ada suco. Kalau yang tertinggi kelihatannya itu adalah suco, sucanipun itu adalah matanya. Lah, makan saja itu ada mangan, ya, kalau dalam bahasa Jawa. Ada nedo atau maem. Kalau mangan ini adalah untuk kucing, tapi kalau maem ini untuk anak-anak. Kalau nedo itu di atasnya sedikit. Lalu ada bugo. Bugo ini adalah di atas itu ada dahar. Dahar ini adalah manusia yang kelas menengah. Kalau bugo ini adalah kelas pejabat, bupati, nun sewu, sawet, bugo gitu. Sedang makan, artinya begitu. Lalu tidur itu sendiri, bahasa tidur itu ada sare, ya, ada tilem, sare, nendro, artinya mengenali bahasa kromo inggil, bahasa ngoko, kromo andahan, dan lalu kromo madyo, dan lalu kromo inggil. Ini jelas kita kalau mau mengakui tidak ada superlatif degree atau tingkat perbandingan yang setara dengan bahasa Jawa. Lah saya akan mengungkap ini adalah ajaran, menurut saya adalah etika atau tata krama di alam kadewatan. Ini sebab bukti saya akan menyampaikan bahwa jangan sekali-kali hidup di tanah Jawa ini mengabaikan atau melecehkan, bahkan melecehkan cerita dewa. Lah, saya akan mengulas sedikit bahwasanya ada dalang kondang, ya, dalang kondang, walaupun tidak dalang yang spesifik dalam urusan pewayangan yang pakem. Artinya yang dalang ini kan rata-rata adalah ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Rata-rata pada zaman pakem tempo dulu, ya, dalang itu adalah ngudal piwulang, bukan ngudal-ngudal belulang. Nah, sekarang dalang ini banyak sekali yang sembrono. Saya tabe-tabe Luksala Mulia nyatur malaikat jembara kuburane, ya, tinampio dening pangerane. Saya akan sedikit mengulas bahwasanya contoh seniman atau bahkan penghibur melalui wayang, sebab menurut saya sekarang sudah tidak ada seniman, ya, namun adanya itu ya penghibur, ya hiburan gitu loh. Tidak ada seniman, namun adanya itu hiburan. Nah, saya akan mengatakan contoh yang dua dalang yang pernah melecehkan menurut saya tabe-tabe Luksala Mulia nyatura malaikat jembara kuburane tinampi dening pangerane. Di antaranya adalah Ki Entus Susmono. Ki Entus Susmono yang namanya cerita dewa nggak bisa dong menurut saya digubah menjadi wayang santri umpamanya gitu. Ini menurut saya adalah
sembrono, sebab yang namanya wayang itu sudah ada pakemnya. Artinya pakem itu kalau sore ya pakai patet 6, malam patet songo, pagi patet manyuro. Dan lalu ceritanya itu ya babat Ramayana dan Mahabharata. Kecuali memang ada petunjuk, kayak saya kan pernah melakukan lakon Sabdo Palonaki Janji. Ini adalah dasarnya petunjuk karena apa? Wayang itu kinaryo pralampito, wayangane agesang, ya. Artinya ini adalah merupakan gambaran masyarakat manakala, mohon maaf, saya dulu waktu kecil ketika nonton wayang diajarkan oleh bapak saya itu atau orang tua saya titeni lakone atau mengamati lakonnya. Kalau di situ lakon Gatut Koco bangun Gapuro itu rata-rata tidak lama kemudian di desa itu banyak orang yang berebut tanah. Ini sebuah hal gitu loh. Kalau mohon maaf lakonnya itu Brontoyudo, di situ ya banyak orang pada bertengkar begitu loh. Ini merupakan pralampito wewayangane gesang, ya. Pralampito wewayangane gesang artinya sebagai gambaran. Nah, saya akan memberikan kesan dan pesan taruhlah untuk bangsa Indonesia seyogianya kita tetap kembali kepada ranah kadewatan, ya. Ranah kadewatan ini tetap kita junjung tinggi. Ranah kadewatan, ranah keluhuran kita mesti menjunjung tinggi agar bangsa ini itu tidak keblangsak itu ya tidak tahu arah gitu aja lah. Tersesat kalau boleh saya ngomong, maka kembalilah kepada ranah ini, kepada ranah cerita kadewatan dan harus betul-betul mendewakan. Dalam arti mendewakan itu ya menjunjung tinggi atau meyakini bahwasanya sejauh mana peran dewa di dalam Nusantara ini, ya. Artinya sejauh mana peran dewa dalam turut mengatur kebangsaan di bumi Nusantara ini, khususnya di tanah Jawa. Saya meyakini peran dewa sungguhlah masih bergulir, masih aktif, masih bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf seperti Sang Hyang Wisnu umpamanya dewaning andum kabagian, umpamanya seperti itu. Dewa Siwa adalah siap menumpas kejahatan manakala sudah diperintah oleh Wisnu. Dewa Ismaya atau ada sebagian yang mengatakan Brahma, ini adalah yang ngomong keduanya, mengawasi dan memberi nasihat. Ini terutama tiga dewa ini kita mesti meyakini dan kita mesti menjunjung tinggi akan adanya zat gaib kadewatan ini yang turut berperan yang saya maksud dalam Pernatan Agung Bumi Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.